Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Ibu Razalismana, SIP MSI, dan Bapak Dr. Rani Eka Putra, SIP MPA. Perkenalkan, nama saya Insani Arifah dengan NIM 21108420226 dengan judul Penelitian Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Dengan latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana alam di dunia. Berdasarkan laporan World Risk Report 2023, Indonesia menempati peringkat kedua negara yang paling rawan bencana setelah Filipina, dengan skor indeks risiko global yang sangat tinggi, yaitu sebesar 43,5 dari total 100 poin. Sebagai kota yang terletak di wilayah pesisir barat Sumatera, dan ditambah dengan tingginya intensitas curah hujan, kondisi topografi dan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan, menjadikan Kota Padang sangat rentan terhadap genangan dan luapan air saat musim hujan. Berdasarkan gambar 1-2 yang tertera, Kota Padang telah mengalami kejadian bencana sebanyak 485 kejadian dari tahun 2013 sampai 2022, dengan bencana banjir sebagai bencana yang paling sering melanda Kota Padang, yaitu sebanyak 181 kejadian. Hal ini dapat menegaskan bahwa bencana banjir merupakan salah satu ancaman utama bagi Kota Padang. Banjir yang berulang dan meluas di berbagai kecamatan, terutama pada tahun-tahun dengan curah hujan ekstrim, berdampak pada kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial, serta kerugian material. Selain itu, tingginya angka kejadian banjir juga mengindikasikan bahwa sistem drainase, pengelolaan tata ruang, dan upaya mitigasi yang ada masih belum optimal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan landasan hukum nasional yang mengatur segala aspek penanggulangan bencana, termasuk mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dalam upaya penanggulangan bencana, pemerintah daerah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang penanggulangan bencana sebagai kerangka regulasi yang mengatur tata kelola penanggulangan bencana secara menyeluruh. Perda ini menetapkan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, khususnya BPBD Kota Padang dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program penanggulangan bencana. Selanjutnya yaitu fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama, frekuensi banjir yang tinggi di Kecamatan Kota Tangah dalam 5 tahun terakhir. Kota Padang telah mengalami kejadian bencana banjir sebanyak 121 kejadian dari tahun 2020 sampai 2024, dengan wilayah Kecamatan Kota Tangah sebagai wilayah yang paling sering dilanda oleh bencana banjir, yaitu sebanyak 56 kejadian, dan yang paling sedikit atau paling jarang mengalami bencana banjir yaitu wilayah Padang Barat, yaitu sebanyak 2 kali. Frekuensi tingginya banjir di Kecamatan Kota Tangah dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti wilayah Kota Tangah merupakan wilayah cekungan yang memiliki daerah resapan air yang kurang baik, serta mudah meluapnya air sungai meluap ke pemukiman di daerah tersebut. Selain itu, faktor urbanisasi dan pembangunan pemukiman juga menjadi salah satu penyebab sering dilandanya banjir di wilayah tersebut. Sementara itu, wilayah Kecamatan Padang Barat jarang mengalami bencana banjir karena wilayah tersebut sudah memiliki sistem drainase yang baik dan sudah adanya infrastruktur pengendali banjir seperti pompa air dan kanal drainase. Hal ini dikarenakan wilayah Padang Barat merupakan salah satu pusat pemerintahan dan perekonomian di Kota Padang. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa eh, adanya ketidakmerataan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Kota Padang. Selanjutnya, yaitu sistem drainase yang tidak memadai dengan banyak saluran tersumbat oleh sampah dan sedimentasi. Saluran drainase seharusnya berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke tempat pembuangan akhir. Namun, jika saluran tersebut mengalami penyumbatan yang disebabkan oleh penumpukan sampah, baik sampah plastik, organik maupun berbagai limbah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat, maka saluran tersebut tidak akan berfungsi dengan semestinya. Selain itu, sedimentasi yang terbawa oleh air hujan juga menjadi salah satu faktor yang dapat membuat air di dalam saluran tersebut meluap ke permukiman.
Hal ini dapat memperburuk kondisi sistem saluran drainase yang sudah terbatas kapasitasnya. Selanjutnya yaitu masyarakat tidak mendapatkan aspek pelayanan dasar kebencanaan. Aspek pelayanan dasar kebencanaan ini merupakan salah satu tanggung jawab dari BPBD Kota Padang untuk disampaikan kepada masyarakat berupa informasi kebencanaan, evakuasi, edukasi, dan sosialisasi. Namun masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir tidak mendapatkan pelatihan, sosialisasi, maupun simulasi kebencanaan dari pihak terkait. Selanjutnya yaitu kurangnya perhatian dan respon dari pemerintah, tidak adanya arahan evakuasi resmi, serta lambatnya distribusi logistik saat bencana banjir terjadi. Lemahnya perhatian pemerintah ini mencerminkan rendahnya komitmen pelaksana kebijakan dan buruknya koordinasi antar OPD dan kelurahan serta masyarakat. Selanjutnya yaitu kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir yang dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai dan drainase sehingga memperparah genangan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya keterbatasan akses masyarakat ke tempat pembuangan sampah sementara di wilayah mereka sehingga mereka lebih membuang sampah ke sungai yang lebih dekat dengan wilayah mereka. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangan ada tapi belum optimal, seperti rehabilitasi drainase dan program LPS. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas PUPR telah melakukan pembersihan saluran drainase sepanjang 19.177 meter dan rehabilitasi 698,6 meter drainase pada tahun 2024. Namun, kapasitas tersebut masih belum cukup untuk menampung debit air saat banjir. Selain itu, program LPS atau Lembaga Pengelola Sampah yang diselenggarakan pada awal tahun 2025 menargetkan 100% sampah terkelola. Namun pada kenyataannya, eh, sampah tersebut tidak terangkut sepenuhnya, sementara tarif retribusi yang digalakkan kepada masyarakat sudah dinaikkan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Padang dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Padang. Manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dan memberi kontribusi bagi kajian di bidang administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan publik dalam konteks manajemen bencana, dan juga sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana, serta bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana informasi dan layanan publik yang efektif dan efisien. Bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu penelitian Wahyudi Herat tahun 2024 dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana, Studi tentang Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, penelitian Indah Putri Rahayu dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado, Studi Kasus di Kecamatan Singkil. Penelitian selanjutnya yaitu Ardia Yunita tahun 2023 dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang terakhir yaitu penelitian Hinfa Musananza dan Fajar Kurniadi tahun 2022 dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Sidomulyo oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Teori implementasi dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Hort yang memiliki 6 variabel, yaitu standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, skema pemikiran. Berikut skema pemikiran dalam penelitian ini. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama, kebijakan publik. Yang kedua, implementasi kebijakan publik. Yang ketiga, penanggulangan bencana. Yang keempat, mitigasi bencana. Definisi operasional. Dalam penelitian ini, variabel pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan dengan indikator jelas dan terukur. Cara mengukurnya dilihat dari apakah ada tujuan dan manfaat dari adanya implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Padang.
dan apakah ada ukuran atau standar keberhasilan dari implementasi tersebut. Indikator kedua yaitu keadilan, cara mengukur dilihat dari apakah aturan yang diberlakukan sama bagi semua stakeholder. Variabel kedua yaitu sumber daya dengan indikator pertama yaitu sumber daya manusia. Cara mengukurnya dilihat dari adanya kesesuaian jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan apakah adanya kesesuaian posisi dan kompetensi yang dimiliki untuk implementasi kebijakan tersebut. Indikator kedua yaitu sumber daya manusia. Cara mengukurnya bagaimana anggaran apakah ada anggaran yang mendukung jalannya implementasi kebijakan tersebut, dan bagaimana sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Padang. Variabel selanjutnya yaitu karakteristik agen pelaksana dengan indikator struktur birokrasi. Cara mengukurnya, struktur birokrasi pelaksana implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Padang dan adanya ketersediaan SOP dalam implementasi tersebut. Indikator kedua yaitu norma-norma. Cara mengukurnya, bagaimana norma yang berlaku di instansi terkait dalam pelaksanaan implementasi ini. Indikator ketiga yaitu pola hubungan dalam organisasi. Cara mengukurnya, bagaimana pola hubungan berlaku di dalam BP dalam dinas terkait. Variabel keempat yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Indikator pertama yaitu komunikasi. Cara mengukurnya bagaimana komunikasi antar implementer kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Padang. Indikator kedua yaitu koordinasi. Cara mengukurnya bagaimana koordinasi antar implementer kebijakan tersebut. Variabel kelima yaitu sikap atau kecenderungan para pelaksana. Indikator pertama, respon implementer. Dilihat dari komitmen dan kemauan BPBD Kota Padang dalam menjalankan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Padang. Indikator kedua yaitu kognisi, dilihat dari pemahaman pelaksana dan kelompok sasaran terhadap isi, maksud, dan tujuan implementasi kebijakan tersebut. Indikator ketiga yaitu intensitas disposisi implementer, dilihat dari kecenderungan pelaksana menerima atau menolak kebijakan tersebut. Variabel keenam yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Indikator pertama yaitu kondisi sosial, dilihat dari respon masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Indikator kedua yaitu kondisi ekonomi, dilihat dari kondisi ekonomi di Kota Padang terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Indikator ketiga yaitu kondisi politik, apakah ada dukungan dari pemerintah Kota Padang terkait pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Padang. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menyajikan data secara faktual, teratur, serta akurat. Teknik pengumpulan datanya, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Teknik pemilihan informan. Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan yaitu teknik proposal sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peranan peneliti, peneliti di sini berperan sebagai perencana, pengumpul data, dan penganalisis dalam penelitian implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir ini. Proses penelitian diawali dengan pengurusan surat izin penelitian, melakukan wawancara dengan pihak terkait, dan mengumpulkan data awal yang berkaitan dengan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini berupa lembaga, yaitu BPBD Kota Padang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memverifikasi data adalah teknik triangulasi sumber. Berikut daftar pustaka yang peneliti gunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.